Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa dalam hidayah taufik serta ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita kehadirat Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini kita masih berada di bulan Ramadan. Kita bi'aunillah dapat melaksanakan ibadah puasa ini, serta juga melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah yang lain di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan maksimal. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengkaji sebagaimana kajian-kajian yang sudah berlangsung. Saat ini kita sampai kepada hadis yang ke-9 dari kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau yang lebih kita kenal dengan Imam Nawawi. Kita sampai kepada hadis yang ke-9 yang kurang lebih akan kami bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman ibn Sakhar. Beliau berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa-apa yang telah aku larang kepadamu, maka hendaklah engkau menjauhinya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah hal itu sebaik mungkin. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya kebinasaan kaum sebelum kamu dikarenakan mereka banyak sekali bertanya, lalu kemudian mereka membedai dari para nabi-nabi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Para pemirsa rahimakumullah, melalui hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan dan memerintahkan kepada kita. Yang pertama adalah untuk menjauhi apa-apa yang sudah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini tentu menjauhi larangan Rasul ini juga berarti menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh agama. Kemudian yang berikutnya, Allah melalui Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan Rasulullah kepada kita,
mastata'tum, dengan ukuran sebaik mungkin, sebisa yang bisa kita lakukan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ini menarik untuk kita kaji bahwa perintah agama kepada kita yaitu untuk melaksanakan perintahnya ini sekemampuan kita, semaksimal yang bisa kita lakukan. Ini berbeda dengan memaksakan diri. Ini berbeda dengan melakukan di luar batas kemampuan kita. Dahulu ada beberapa sahabat Rasulullah SAW, dan ini terdapat pada hadis Bukhari. Ada beberapa sahabat yang kemudian datang menemui Nabi SAW. Akan tetapi saat itu Nabi sedang tidak berada di rumah, sehingga para sahabat ini hanya menemui istri Rasulullah SAW. Lalu kemudian mereka bertanya terkait dengan bagaimana ibadah Rasulullah SAW, bagaimana Rasul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan ibadah-ibadah sebagai wujud pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istri Rasulullah SAW ini menceritakan apa-apa yang sudah dilakukan Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat yang bertanya ini, dia menyatakan bahwa Rasulullah SAW yang sudah sedemikian adanya masih melakukan ibadah-ibadah sedemikian rupa. Bagaimana dengan kita? Akhirnya mereka saling berbicara satu dengan yang lainnya. Lalu mereka bertekad. Yang satu sahabat bertekad akan melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Kemudian yang satu lagi mereka bertekad untuk melaksanakan ibadah puasa selama-lamanya. Kemudian yang satu lagi mereka bertekad untuk tidak menikahi wanita, hanya akan memfokuskan dirinya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini kemudian sampai pada Rasulullah SAW, sehingganya di kesempatan yang lain Rasulullah memanggil beberapa sahabat ini. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, mengapa melakukan hal demikian? Nah, mereka menjawab bahwa untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para sahabat ini melihat Rasulullah begitu intens, begitu maksimal dalam melaksanakan ibadah, padahal Rasulullah sudah memperoleh jaminan. Sehingga mereka melakukan atau bertekad untuk melakukan ibadah secara berlebihan. Mendengar hal itu, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat bahwa aku adalah orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana asumu wa uftir. Sebelumnya Rasulullah menyatakan bahwa aku usolli wa anam. Namun demikian aku tetap sholat
kemudian sekali waktu juga aku istirahat. Lalu kemudian wa asumu wa uftir, dan aku berpuasa memang, tetapi itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Aku juga di hari-hari tertentu tidak berpuasa. Wa atazawwajun nisa, kata Nabi kepada mereka, dan aku menikahi perempuan. Lalu sebagai kelanjutan daripada hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Maka barang siapa yang kemudian menyelisihi atas sunnah yang sudah aku lakukan, maka dia bukan termasuk dari golongan. Melalui hadis ini kurang lebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada kita bahwa untuk tidak melakukan ibadah sekalipun secara berlebihan, untuk tidak melakukan ibadah di luar kemampuan kita, atau melakukan ibadah akan tetapi meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Contoh misalnya, kita melakukan ibadah malam, akan tetapi kita menelantarkan keluarga kita. Contoh, kita menelantarkan istri kita. Kita tidak peduli dengan istri kita. Atau kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, akan tetapi kita tidak peduli dengan keberadaan keluarga. Kita menelantarkan keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Hal inilah yang tidak diinginkan oleh Rasul, tidak diinginkan oleh agama. Bahkan Rasulullah menyatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang menjadi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalanya Nabi melakukan sholat malam, kemudian tidur. Rasul berpuasa, kemudian di hari yang lain tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga atazawwajun nisa, yatazawwajun nisa. Rasul menikahi perempuan. Ini yang menjadi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka kata Nabi, yang kemudian menyelisihi atas sunnahku, maka dia tidak termasuk golongan. Para pemirsa rahimakumullah, yang pertama itu yang perlu kita lakukan, bahwa kita melaksanakan ibadah ini, menjauhi larangan-larangan dari Allah, dari Rasulnya. Kita melaksanakan perintah dari Allah dan Rasulnya. Kita lakukan dengan sebaik mungkin, kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Tetapi jangan sampai kita melakukan hal itu melebihi kemampuan diri kita. Kita melakukan hal itu sampai memaksakan diri kita, sehingga mengganggu pada kesehatan kita, atau mengganggu kepada kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, dan sebagainya. Maka kita lakukan ibadah-ibadah sekemampuan kita, semaksimal yang kita bisa, dengan tanpa memaksakan diri kita, sehingga membahayakan diri kita, membahayakan keluarga, dan sebagainya. Lalu kemudian dalam hadis ini Rasulullah juga menginformasikan kepada kita bahwa rusaknya kaum-kaum sebelum kaum Nabi Muhammad, sebelum umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka banyak bertanya, akan tetapi mereka kemudian membedai atau menyelisihi atas apa yang menjadi perintah dan larangan dari nabi-nabi mereka. Para pemirsa rahimakumullah, Allah berfirman, "La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum." Janganlah engkau bertanya, yang mana kemudian pertanyaan itu justru akan menyulitkanmu. Allah melarang hal itu. Bahkan termasuk juga dalam persoalan ibadah, dalam persoalan perintah dan larangan. Apalagi kemudian setelah banyak bertanya, yang
kemudian jawabannya justru akan menyulitkan. Lalu kemudian perintah dan larangan itu tidak dilaksanakan. Maka tentu hal ini akan menjadi kemurkaan Tuhan. Hal ini akan menjadi kebinasaan suatu kaum atau kebinasaan diri kita. Para pemirsa rahimakumullah, maka yang berikutnya, mari kita laksanakan perintah dan larangan Allah, perintah dan larangan Rasul, perintah dan larangan agama itu tanpa banyak bertanya terkait dengan detail-detail perintah tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang berlebihan. Jangan terlalu banyak bertanya hal itu. Dan juga apalagi kemudian yang terjadi, kita justru abai, justru tidak melaksanakan perintah itu karena sudah merasa sulit, kita merasa terbebani, kita merasa tidak mampu untuk melaksanakan perintah atau menjauhi larangan tersebut. Para pemirsa rahimakumullah, kurang lebih inilah kandungan hadis yang ke-9 dari hadis Arba'in Nawawi. Semoga kita bisa melaksanakan apa-apa yang menjadi perintah Rasul, perintah Allah kepada kita bisa lakukan dengan semaksimal mungkin. Dan semoga kita senantiasa bersamaan dengan hidayah, taufik, serta ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.